Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunardi, dosen daring. Ini suaranya agak-agak ngebas ya karena lagi sakit. Sekarang kita akan membahas design thinking pertemuan kelima mengenai pengembangan konsep. Seperti biasa, kita lihat di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai brainstorming, tentang identifikasi insight, kriteria desain, dan brainstorming yang efektif. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahwa design thinking digunakan untuk memecahkan masalah yang wicked, yang susah, yang bukan cuma susah tapi dia begitu dipecahkan menimbulkan masalah baru. Jadi kalau cuma rumit tapi satu langkah selesai, itu bukan wicked. Jadi misalnya ada persamaan matematis yang rumit banget tapi begitu udah sekali dipecahkan udah selesai, itu nggak wicked, itu tame. Oke. Kemudian di sini kita juga sudah belajar lebih detail mengenai selain dari 4 what itu ya, what is, what if, what wow, sama what works. Dan sebelumnya ini ada identify opportunity, scope project, draft design brief, sama make your plan, dan seterusnya ini ya. Nanti kita akan bahas lebih detail satu-satu. Kemarin yang ini udah ya, sama yang di sini di brainstorming ini udah. Sekarang kita akan nanti ngomongin pengembangan konsep ini ya, sama napkin pages. Oke. Jadi di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai pengembangan konsep, tes asumsi, dan perkenalan teknik prototyping. Jadi pengembangan konsep itu apa? Itu adalah memilih ide terbaik dari sekian banyak ide yang terkumpul pada saat brainstorming. Nah, di sini kita misalnya nih contohnya brainstorming ada 200 ide. Kemudian waktu di pengembangan konsep kita susutkan, kita kecilkan menjadi 12. Kemudian kita kecilkan lagi menjadi 3 pada saat prototyping. Karena di sini biasanya kita akan mengacu. Kenapa kita bisa memfilter ini? Biasanya kita akan mengacu kepada pertama di project, scope project, sama design brief. Design brief itu yang overall ya, atau yang detailnya di design kriteria gitu. Jadi misalnya contoh kalau misalnya pas lagi di brainstorming, bikin handphone mid range tapi misalnya yang kameranya bagus banget, which is itu misalnya bukan di kelasnya dia gitu, malah harganya jadi mahal, dia nggak akan jadi mid range lagi, kecuali kalau misalnya ada teknologi lain yang bisa memungkinkan dengan harga yang murah. Karena kalau yang pakai cara konvensional kan berarti pakai sensor yang bagus, sensor yang besar, image processing yang bagus, ujung-ujungnya semua akan menaikkan biaya, ya nggak? Oke, jadi pertama di brainstorming ada 200 ide, banyak, kemudian difilter menjadi 12 konsep, kemudian dibikin 3 prototype untuk dites, yang nantinya akan menghasilkan 1 produk. Oke, di langkah pengembangan konsep, pertama, yang langkah-langkahnya adalah kumpulkan semua bahan, kemudian bentangkan semua bahan supaya terlihat jelas oleh siapapun. Jadi dibentangkan secara fisik ya. Jadi biasanya pakai post-it gitu biar semua bisa ngelihat semua. Kemudian hilangkan ide yang identik karena pasti ada ide yang sama. Sandingkan ide yang mirip. Jadi kalau nggak identik misalnya mirip, oke, deketin. Biar nanti mungkin bisa diputuskan apakah ini sebenarnya identik atau enggak. Karena kan perlu keputusan banyak orang gitu. Karena bisa jadi bagi satu orang itu identik, bagi orang lain enggak. Nanti akan di voting, dilihat gitu. Kemudian buat prioritas sesuai dengan desain kriteria. Yang D, tandai ide apa yang harus ada. Kemudian di poin ketiga, pilih ide yang akan menjadi panduan. Jadi istilahnya main theme-nya. Kemudian keempat, buat konsep awal. Oke. Nah, balik ke sini ya, supaya kita bisa lebih refreshing lagi. Ini yang awal kita pelajari kan, what is, what if, what wow, so what works. Sebelum what is, kita punya design brief.
sesudah what is, sebelum what if, kita punya desain kriteria. Ini overview, ini yang lebih detail. Oke, udah sampai ini muter brainstorming, udah kita pilih, nanti akan menghasilkan napkin page. Oke, sampai sini dulu. Nanti kan kalau kesininya di pertemuan berikutnya. Oke, jadi di sini kita melihat seperti kayak mau bikin kue. Pas jadi kue bolu sampai di produk akhir itu udah sama sekali nggak kelihatan jejak-jejak dari bahan dasarnya kan. Nah tapi di sini waktu awal kita membuat bahan-bahannya itu ada lengkap sesuai dengan requirementnya. Variabelnya yaitu misalnya apel, itu variabelnya apel, keju, telur, tepung, gula. Value-nya berapa? Apel perlu berapa biji, telur perlu berapa butir, garam, tepung perlu berapa gram, kayu manis perlu berapa. Itu. Jadi yang kita perlukan adalah variables sama value-nya. Itu kalau pas kita mau ngomongin ini analoginya kan. Karena kan kita ujung-ujung akhirnya kan mau menciptakan suatu produk, barang atau jasa, either upgrade dari yang udah ada atau baru ya, ataupun produk baru, new product atau existing product. Ya, kemudian berikutnya adalah tes asumsi. Nah, di sini kita lihat ya dari what is, what if, what wow sama what works. Assumption testing itu ada di tengah-tengah di antara what wows. Jadi kita udah ngefilter dari what if, udah jadi what wows. Kita tetap harus bertanya kepada diri kita sendiri, benar nggak sih yang kita inginkan ini memang diinginkan orang banyak gitu kan? Itu yang harus kita tes kan. Karena kan bisa aja, oh ini emang yang kita inginkan, benar nggak, tapi diinginkan orang lain juga minimal di ruangan itu. Dan yang lebih luas lagi, orang calon pembeli kita nanti. Itu assumption testing. Cuman sebelumnya kita harus masuk dulu ke namanya napkin page. Napkin page dari namanya ini kayak pitching sales gitu ya. Kita lagi mau berusaha menjual, tapi kita nggak pakai konsep yang kita pakai tuh benar-benar cuman coret-coretan kertas. Ini intinya supaya yang namanya diskusi ini, soalnya udah di tengah project ya, udah di tengah, yang namanya diskusi itu nggak mungkin di kantor aja, dan lebih sering nantinya akan di tempat yang informal. Makanya namanya napkin pitch, supaya kertas ini nantinya akan bisa dibawa kemana-mana untuk saling bertukar ide, mengkonfirmasi, memverifikasi nanti di assumption testing itu. Nah, isinya napkin pitch itu yang pertama adalah ini, need. Customer mana yang menginginkan ini? Tadi kan kita pengen, bener nggak? Customer itu pengen juga apa enggak? Kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi yang mana? Yang disediakan oleh apa yang kita sodorkan itu ya. Karena kan customer punya kebutuhan gitu kan. Misalnya ya contoh kalau kayak handphone kan pengen baterai lebih lama, pengen RAM lebih gede, atau enggak nge-lag, lebih cepat, layar lebih bagus, tapi murah gitu kan. Yang mana nih? Kemudian approach-nya. Aset atau kemampuan apa yang dimanfaatkan untuk apa yang kita tawarkan ini. Jadi misalnya kita pengen bikin yang layar lebih bagus. Oke, kita udah punya vendornya apa enggak? Atau kita bisa minjem dari produk kita yang lain atau enggak? Atau kita bisa memanfaatkan production line yang ada atau enggak? Kalau enggak gimana? Gitu. Nah kemudian misalnya nih tadi layar ya. Apakah benar, balikan ke sini kan, apakah benar customer pengen itu dari produk kita loh ya. Karena kan gini, bisa aja kita bikin, layar pengen yang bagus banget, tapi produk kita sebenarnya produk entry level. Percuma gitu. Customer bukannya nggak mau, dia nggak willing untuk bayar lebih karena ini entry level ya kan. Kecuali kalau bisa dibikin murah. Itu dari balik sini kan. Bisa nggak misalnya emang kita pengen layar bagus tapi dibikin murah, ya kan? Nah, ini bagaimana hal itu bisa menciptakan nilai? Yaitu layar bagus dan murah. Misalnya gitu ya, kalau ada gitu teknologinya, walaupun itu agak susah ya, mungkin bagus, murah, tapi gampang rusak, gitu kan. Walaupun memang itu yang banyak terjadi itu di handphone entry ataupun mid range gitu ya. Even yang
Yang flagship pun kalau nggak salah ya, si Samsung S9 Edge kalau nggak salah, pokoknya yang melengkung-melengkung itu agak nggak terlalu bagus gitu ininya. Dia sering flicker atau apa gitu ya. Nah kemudian tadi misalnya kita udah pengen nih, oke tadi pengen, anggaplah contoh yang tadi layar ya. Bagaimana perusahaan kita bisa menciptakan keuntungan yang berkelanjutan? Maksudnya apa? Nggak terlalu gampang dicontek orang, dan bisa memberikan ciri khas atau apa gitu. Pokoknya ada sustainable benefit untuk perusahaan kita gitu, yang nggak gampang ditiru orang. Ya eventually pasti akan bisa, cuman yang bisa lebih bertahan lama. Kasarnya gini deh, semua yang dilakuin iPhone, Samsung bisa niru, yang lain pun semua bisa niru. Tapi kenapa enggak? Karena sama Apple diprotek kan. Kalau ada yang meniru, wah langsung disu, langsung dituntut, langsung diapa gitu kan. Itu juga termasuk salah satu cara menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Kemudian berikutnya adalah benefit. Tadi customer apa yang pengen layarnya bagus? Bagaimana customer akan diuntungkan dengan si layar yang bagus itu? Jadi enak ngelihatnya, jadi lebih apa, lebih vibrant, layar lebih bagus apa lebih gimana, supaya nanti ini jadi bahan untuk iklan kita. Jadi pas kita mau launching, kita harus bilang ke customer kan, ini loh, ini yang kamu pengen, ya kan? Bagaimana customer bisa diuntungkan dari fitur yang kita tawarkan? Bagaimana perusahaan akan diuntungkan? Ya itu tadi kan, kalau misalnya susah ditiru, orang akan nyari produknya kita, layar bagus dan murah misalnya gitu ya. Ada yang berhasil menciptakan gitu dan gak gampang rusak, itu pasti dicari orang kan. Nah perusahaan pasti akan diuntungkan karena salesnya naik kan. Itu. Kemudian pihak lain mana yang akan diuntungkan? Ini juga harus kita lihat nih. Kenapa? Karena gini, ini kita intinya mau sustainable kan. Misalnya nih, oh ada vendor yang bagus, dia buat bikin layar bagus dan murah. Kita harus lihat kalau misalnya emang perusahaan itu diuntungkan, cepat atau lambat, dia pasti akan berusaha mengambil keuntungan lebih. Entah menaikkan harga atau gimana. Itu yang harus disiapkan. Makanya kenapa iPhone, Apple, dia bikin chipset sendiri kan, supaya yang diuntungkan semuanya ada di dalam perusahaan dia, nggak ada yang di luar gitu kan. Kalau dulu kan chipnya masih pakai si Cortex, pakai apa di luar Apple, sekarang udah pakai M1 gitu kan. Terus mungkin yang lain-lain juga walaupun masih subcon, tapi kan kontraknya benar-benar ketat banget sehingga nggak pernah kita lihat ada gitu kan yang bikin untuk perusahaan lain, kalaupun ada ketahuan langsung dituntut gitu kan. Itu maksudnya. Kemudian competition, perusahaan apa yang saat ini menyediakan kebutuhan ini. Jadi kita harus lihat dong, yang bikin layar bagus dan murah mungkin bukan cuman kita, ya enggak. Gimana kita bisa memprotek diri kita terhadap perusahaan tersebut, atau menciptakan value yang beda, ya kan? Ya atau mungkin bikin paten atau apa gitu. Karena ini ada hubungan dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana mereka akan menanggapi kehadiran kita. Yang pasti kalau di bisnis pasti dong mereka akan fight kan, akan bersaing begitu ngeliat kompetitor baru kan. Tapi gimana jadinya? Contoh antara iPhone sama Samsung Galaxy S, itu udah kelihatan gitu kan, kita sebagai orang awam. Pas nanti Samsung ngeluarin apa, si iPhone ngeluarin apa, Samsung ngeluarin apa, iPhone ngeluarin apa. Bahkan ada yang paling lucu gitu ya, dari Samsung Galaxy S10 nggak ada 11 12-nya, tiba-tiba langsung 20. Karena apa? Si petingginya Samsung nggak mau gitu, angkanya lebih kecil daripada si iPhone. Karena iPhone waktu itu udah sampai berapa belas. Nah dia baru mulai 11 gitu misalnya kan, dia pengennya ya udah saya pengen lebih tinggi, langsung 20 gitu kan. Itu salah satu contoh tanda kutip interaksi antar pesaing gitu. Jadi perlu dilihat juga nih, kira-kira begitu kita masuk apa efeknya di mereka. Karena misalnya gini, kita udah dapat vendor yang bagus dan murah, tapi vendor itu ternyata vendor pesaing kita juga gitu. Kita lihat nih, orderannya banyakan siapa? Kalau banyakan dia, hati-hati ya kan. Tinggal tunggu waktu, si pesaing mungkin berlaku sesuatu nih, jangan jual ke dia, ke saya aja semua, ya enggak.
Itu yang harus dilihat juga. Jadi ini dilihat semua nih, empat-empatnya ini. Ini napkin pitch, jadi kayak SWOT, ya sebenarnya bukan SWOT sih, kayak general analysis menyeluruh semuanya nih. Need, approach, benefit, sama competition semuanya di cover secara general, secara global dulu. Karena kita pengen tahu nantinya ini akan jadi strategi kita gitu. Kayak tadi kan, vendornya gimana nih? Dia supply ke pesaing juga apa enggak? Kalau misalnya enggak, bagus kita bikin klausul yang mengikat, misalnya kayak si Apple sama Foxconn yang bikin iPhone ya. Atau gimana caranya kalau misalnya emang dia nyuplai juga ke pesaing, bisa nggak kita pokoknya dibikin eksklusif, atau misalnya kita dibikin misalnya harga tetap selama berapa lama, atau harga tetap jika kita jual kita ngambil berapa ribu unit misalnya gitu kan, atau anything gitu. Tapi intinya secure our place gitu, karena kita bukan pemain sendiri dong, ada kompetitor, dan kita nggak menghasilkan sendiri dong, ada vendor. Makanya kenapa si Apple bikin semuanya in-house, supaya dia nggak perlu ngerasain nama ini nih, pihak mana lain yang diuntungkan atau apa gitu kan. Jadi dia lebih konsentrasi. Tapi ini intinya dalam napkin pitch itu. Oke. Nah, kemudian baru kita masuk ke si assumption testing. Di assumption testing ini pertama kita harus ngelihat nih, kita harus melakukan tes general untuk pertanyaan bisnis yang umum. Jadi konsep yang kita mau tawarkan ke customer itu pertama harus melewati 4 dasar kaidah bisnis umum ini. Pertama, ada value-nya buat customer dong. Iya, supaya mereka mau kan. Oh, mereka suka, mereka jadi pengen beli. Valuable. Kemudian doable dengan teknologi yang ada sekarang. Ya enggak? Bisa dilakukan dengan range harga yang kita mau. Yang ketiga, scalable. Ini juga penting. Scalable itu misalnya nanti kita bikin lebih banyak, kita bisa dapat diskon dong harusnya misalnya. Atau vendor harus ini dong, harus mampu, misalnya ternyata orderan jadi banyak banget, gimana? Mampu nggak dia? Apa bisa cari vendor lain atau gimana? Pokoknya scalable, bisa naik bisa turun. Kemudian yang D adalah defensible. Ini yang dilakuin Apple tadi kan, either itu pakai paten atau atau kita bikin kontrak eksklusif dengan vendor atau gimana. Oke. Yang kedua, tadi kan ini yang generic business test. Kita juga harus punya specific business test untuk konsep yang kita mau tawarkan ke customer ini. Jadi spesifiknya itu yang misalnya ini existing product yang sesuai dengan produk predecessornya. Jadi Redmi Note 8 ke 9, yang 9 tuh harus bukan berarti mirip dengan yang 8, tapi kelihatan benang merahnya gitu. Jangan tiba-tiba berubah. Even misalnya tiba-tiba berubah, tetap ada bahasa desainnya yang kelihatan, walaupun nggak jelas banget, tapi ada. Yang paling gampang kan kalau si iPhone kelihatan banget kan dari jauh gitu kan. Even bahkan dari yang X ke 11, 12 itu udah nggak terlalu jauh beda gitu. Tapi intinya ada specific business test yang harus bisa dilaluin, yang berhubungan spesifik terhadap produk kita, spesifik terhadap merek kita. Oke. Yang ketiga, make sure bahwa si assumption testing ini berhubungan dengan tiap individual test. Jadi di sini yang tadi kan valuable, doable, scalable, defensible ini dibuat secara jelas dan detail. Gitu. Jadi tadi konsep apa misalnya tadi, oke, layar yang bagus dan murah, bisa nggak? Ini ada nggak nilainya? Jangan misalnya nih ya, kita mau bikin, kita bikin untuk mid range, bikin AMOLED, tapi karena teknologinya belum mapan, AMOLEDnya jelek, bahkan lebih jelek daripada IPS LCD, nggak ada value-nya, ya kan? Jadi valuable, doable, scalable, defensible ini harus secara explicit as possible. Kemudian berikutnya, lihat dari asumsi itu mana yang paling kritikal terhadap ketertarikan, terhadap attractiveness dari konsep baru kita ini. Jadi dari asumsi-asumsi yang kita buat, assumption testing itu kan,
Customer pengen layar yang bagus. Customer pengen layar yang terang. Customer pengen layar yang nggak ghosting, layar yang cepet, atau fingerprint touch-nya 10. Terus customer pengen misalnya layar yang bisa kelihatan walaupun di sinar matahari langsung, ya kan? Dari semua assumption itu, lihat mana yang paling bikin produk kita menarik, ya. Yang paling bikin produk kita yang menarik. Contoh gini, untuk layar yang tetap terbaca di sinar matahari, itu nggak terlalu gampang kelihatan kecuali di review, dan nggak terlalu bikin heboh, ya nggak? Walaupun bagus, tapi nggak terlalu bikin heboh, nggak terlalu bikin nilai jual tinggi. Kecuali kalau misalnya udah flagship, itu udah pasti gitu ya. Karena kan itu perlu daya yang gede banget gitu untuk bikin brightness-nya terang banget supaya bisa ngelawan sinar matahari kan. Jadi lihat dari semua assumption itu mana yang paling kritikal untuk membuat produk kita terlihat menarik. Terlihat menarik gitu ya. Jadi supaya customer langsung bisa ngeliat value-nya. Karena kalau layar terang pas di matahari nggak terlalu langsung kelihatan, dan lagi kita buat siapa nih handphone ya? Kalau emang misalnya buat outdoor, oke. Kalau misalnya handphone biasa buat di gedung-gedung kantor, nggak terlalu banyak nilainya, ya nggak? Jadi kita kasih ada tambahan harga, orang nggak mau. Buat apa? Layar terang banget, gue juga cuma di gedung, ya kan? Nggak terlalu ada value-nya. Jadi pilih mana yang bikin pilih assumption mana yang bikin si konsep kita yang kita tawarkan itu jadi menarik, yang paling bikin orang tertarik dengan ngelihat sekilas, dengan ini aja gitu loh. Oh iya nih, oh ini keren nih. Ya itu kasarnya tadi kan. Kalau misalnya ada nih layar AMOLED untuk kelas mid range, itu pasti orang suka kan. Apalagi kalau bagus beneran gitu ya. Makanya kan si Xiaomi Redmi Note 10 Pro gitu kan, AMOLED kan, itu bagus itu, dan produknya laku gitu. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Kemudian yang kelima, setelah kita ngelihat nih semua assumption itu kita narrow down, jadi assumptionnya kita bikin banyak itu tadinya kan, kita filter mana yang bikin atraktif. Nah, kemudian kita harus identify data yang akan kita gunakan untuk mengetes. Jadi misalnya nih, oke, tadi apa misalnya kan, kalau yang brightness di bawah sinar matahari enggak gitu ya. Tapi yang AMOLED, oke, misalnya bener nggak AMOLED itu bikin orang tertarik? Apanya? Apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Ya kan? Itu harus dites. Karena AMOLED selama ini mungkin mahal. Oh, kita dapat vendor yang murah. Beneran bagus nggak? Ya kan? Perlu dites, ya nggak? Oke. Yang keenam. Kemudian dari data itu kita akan bagi menjadi 3 yang kita gunakan untuk tes. Apa yang kita tahu, apa yang kita nggak tahu, apa yang kita nggak tahu dan nggak akan bisa tahu. Ini biasanya berhubungan dengan masa depan, ya nggak? Ini apa yang kita nggak tahu tapi kita perlu tahu. Ini yang penting nih, yang C. Oke? Jadi misalnya balik tadi contoh AMOLED kan. Oke, ini ada vendor yang bagus. Bener nggak? Coba cek. Bisa nggak minta sampelnya dulu atau gimana? Atau dia bisa kasih garansi atau apa? Atau kita ada nggak contoh produknya atau apa gitu loh. Get the data. Ini kan. Yang ketujuh, figure out how you could quickly get the data in kategori C. Yang ini. Vendor itu, dia bikin produk apa lagi? Misalnya ini yang gampang kan, kalau kita pengen dapat datanya cepet. Dia bikin produk apa lagi misalnya? Oh, handphone A. Ya udah, ambil beli di pasar. Pretelin kalau perlu kan. Lihat, oh AMOLED-nya kayak gini. Jadi kan kalau misalnya mau langsung ke perusahaan atau gimana kan, misalnya susah dapat sampel, atau kalau misalnya gampang bagus, tapi kalau misalnya enggak, ya udah, dia bikin apa aja sih itu, oke coba lihat. Kita paling nggak langsung tahu gitu kan. Yang penting kita harus cepet. Itu yang ketujuh. Yang 8, design your thought experiment, paying special attention to the data that could prove you wrong. Jadi misalnya AMOLED, kita udah punya asumsi, oh customer bakal suka nih. Bener nggak? Jangan-jangan customer nggak bisa bedain apa tuh AMOLED, apa tuh LCD biasa aja.
kita udah capek-capek pakai, kesian kan, orang nggak ada yang tahu, lihat apaan sih kok mahal, apaan tuh AMOLED, rugi kan. Bener nggak nih, orang tahu AMOLED dan orang bisa appreciate AMOLED-nya, ya nggak? Itu yang penting. Oke. Nah, itu tadi si tes asumsi. Kemudian berikutnya kita akan melihat perkenalan teknik prototyping. Jadi rapid prototyping. Kenapa harus cepat? Ingat kasusnya BlackBerry bikin Android. Walaupun bagus tapi kalau lama nggak ada gunanya. Dunia digital kita nggak sabaran. Alternatif banyak, harus cepat. Jadi pertama, creation of visual. Jadi kita buat prototyping itu visual dan seringkali harus juga bisa disentuh, bisa dipegang, beratnya berapa, panjang berapa, lebar berapa, materialnya seperti apa, kira-kira nanti bentuknya, dan gimana nanti efeknya interaksi dengan orang. Apakah itu aplikasi, apakah itu handphone, atau home appliance, atau apa. Gimana ntar tombolnya, gimana ntar ini, kalau misalnya di aplikasi, kalau orang neken yang ini apa jadinya, kalau tangannya kepencet ini apa jadinya, itu maksudnya. Makanya di sini dia merupakan aktivitas yang bertahap dan berulang, iteratif. Jadi nggak mungkin sekali jalan langsung dapat semua langsung bagus, nggak mungkin. Pasti ada iterasinya. Karena apa? Apalagi Android versi ada banyak banget, maker smartphone-nya ada banyak banget, ya kan? Nggak mungkin langsung jadi langsung bagus, nggak ada error, pasti ada. That's why makanya update gila banget kalau di Android kan, update tiap sebulan sekali. Apalagi kalau WhatsApp ngupdate yang ngancam kan, kalau nggak 2 hari nggak diupdate nggak bisa dipakai gitu kan. Nah ini juga yang penting tadi kenapa dibilang rapid ya, dan quickly, harus cepet gitu. Karena oke, kita udah ngelihat, bukan berarti wah nggak ada salah, ini berarti bagus, enggak. Justru kalau kita nggak nemu salah, harus panik. Berarti kita ngetesnya yang salah gitu kan. Karena pasti harus ada something gitu loh, yang kita ngeliat, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini. Nanti kita akan lihat nih, apa sih esensinya dari si prototyping. Oke, ini yang keempat, transforming the concept generated in the what if stage into visible testable model. Jadi kita mengtransformasi konsep yang kita udah buat tadi di what if menjadi barang yang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dites gitu, bisa dicoba oleh tester ya, biasanya awal-awal gitu. Oke. Nah ini contoh misalnya aplikasi, ini wireframe-nya buat coret-coretannya dulu gitu kan. Oh kira-kira bentuknya kayak gini, logo di sini, ini nama city atau hotelnya, ini tanggal, ini nama hotelnya, bla 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 gitu kan. Ini ada icon apa aja di sini, ini kalau swipe apa jadinya gitu kan. Udah, baru nanti mockup udah jadi, walaupun masih warnanya belum, mungkin fontnya juga belum, tapi intinya udah mockup, udah kebayang, kelihatan seperti ini. Kemudian barulah dia prototype. Prototype itu udah hampir seperti yang aslinya, kira-kira seperti apa, tapi harus dites dong. Apa jadinya kalau nggak diupdate? Apa jadinya kalau pakai Android yang ketuaan? Apa jadinya kalau pakai device yang kelamaan? Apa jadinya kalau tiba-tiba internetnya mati? Gitu. Semuanya harus dites kan. Itu di prototyping gitu. Jadi di sini udah jadi, oh udah bagus dong, ini udah bisa dilempar. Enggak dong. Ini namanya prototype. Harus dites dan harus kita pelajari. Apanya yang kita pelajarin? Nanti kita akan lihat bahwa si prototyping itu lebih kepada belajar, bukan ngetes. Oke? Jadi di sini pertama nih bedanya. Kalau di blueprint itu akan dilihat bagaimana sih cara kerjanya secara konsep. Jadi either di simulasi komputer atau di apa. Kalau di prototype, gimana cara kerjanya di dunia nyata gitu. Jadi contoh yang paling gampang nih, contohnya karena gambarnya mobil ya. Di konsep mobil ini keren banget, high performance, bagus banget. Tapi begitu udah jadi, kan di situ waktu kita tes di simulasi komputer, yang nyetirnya kan super jago kan, akurat banget. Tapi ternyata pas jadi, yang nyetir nabrak mulu misalnya.
Karena apa? Kan beda orang sama komputer kan. Gimana nih? Tempat duduknya enak nggak? Posisi setirnya pas nggak? Eh, Pandangannya bagus nggak? Gitu loh, ya kan? Itu baru kelihatan di prototype. Di blueprint belum kelihatan gitu. Jadi blueprint itu bisa dibilang sama dengan mockup. Tadi kan kalau kita lihat di sini, ini mockup kan, ini kayak blueprint gitu. Jadi biasanya kalau blueprint itu, kalau kita lebih sering dengar misalnya itu kan blueprint kalau untuk di bangunan atau di apa atau di skema mobil atau motor nih ya. Blueprint itu sama dengan mockup. Mockup biasanya kalau di aplikasi itu ya untuk bikin Android atau bikin apa. Oke. Nah, kemudian ini ya, kapan kita gunakan prototype? Jadi prototype itu kita gunakan bukan untuk ngetes. Jadi bukan untuk digeber habis-habisan gitu. Jadi misalnya, oh udah jadi ini mobil, coba dong bisa nggak sampai 500 km per jam? Oh bisa nggak sampai 600, bisa nggak sampai enggak. Jadi di sini itu kita lebih kepada untuk belajar. Contoh yang kayak tadi nih, yang tadi mobil sports car gitu ya. Bener nggak nih? Udah enak orang nyetirnya? Kan kalau tadi kan simulasi komputer kan. Bener nggak orang duduknya enak? Kalau dalam jangka waktu lama, orang yang tingginya sekian bisa nggak? Nyaman nggak? Yang tingginya sekian nyaman nggak? Laki-laki nyaman nggak? Perempuan nyaman nggak? Misalnya gitu ya. Kalau sport car kayaknya jarang untuk perempuan ngetes, nggak tahu deh. Tapi pokoknya intinya lebih kepada belajar, bukan buat dites sampai ke batas kemampuan, bukan, lebih kepada buat belajarnya dulu. Itu yang dimaksud prototype di sini. Mungkin kalau di dunia nyata itu ada yang prototype yang lain yang dia beneran buat ngetes gitu ya sampai batas, itu sebenarnya bukan prototype lagi itu. Itu udah jadi. Jadi biasanya karena emang itu baru satu-satunya dibilangnya prototype. Walaupun udah final model, cuman belum dibikin kopinya, cuman satu, itu dibilangnya prototype. Tapi kalau di sini itu lebih kepada buat si pembuat ini belajar. Begitu barangnya udah jadi di dunia nyata, interaksi dengan manusia gimana, dengan pengguna gimana, dengan contoh mobil gitu misalnya, dengan mobil lain gimana, dengan jalanan gimana, itu dia. Kemudian berikutnya kita pengen supaya prosesnya itu simple dan cepat, supaya kita bisa langsung cepat nemuin kesalahan. Oh ini nih setirnya kurang apa misalnya, kulitnya kurang empuk misalnya gitu kan. Oh ininya kurang, oh setirnya terlalu empuk, kalau ntar kena panas gimana, kena hujan hujan nggak ya, kena misalnya panas matahari gimana, kena dingin gimana gitu. Supaya kita bisa langsung mengidentifikasi area mana yang bisa kita sempurnakan, kemudian yang udah ada, yang udah bagus tetap dipertahankan gitu. Jadi itu yang dimaksud bahwa ini untuk belajar gitu. Karena beda loh antara konsep di kertas, di simulasi komputer, sama barang jadinya. Beda gitu. Karena itu makanya kenapa yang namanya di project tuh pasti chaos tuh, karena yang namanya teori sama praktek gak pernah sama, nggak akan pernah sama gitu. Jadi begitu udah jadi, justru di situ tuh belajarnya kita tuh. Oke udah jadi, terus gimana? Jadi belajar bukan cuma di produk ya. Oh ternyata bahan ini waktu pas dibikin nggak bisa nih langsung. Jadi misalnya contohnya waktu itu kalau kalian ingat film Batman yang The Dark Knight Batman Begins gitu kan. Kan pertama jadi topengnya nggak langsung bagus kan. Wah ternyata pecah nih, karena apa gitu kan. Yang salah dari proses manufakturnya, ya kan. Karena kan dia juga bikin, dia juga belajar, vendornya juga belajar gitu kan. Karena kan bikinnya ini custom made gitu. Itu tadi yang dimaksud. Jadi belajar itu buat semua gitu, semua pihak yang terlibat. Ya kalau kasusnya iPhone kan dia sendiri ya, berarti dalam Apple-nya aja. Tapi kan kalau perusahaan lain mungkin ada vendor apa, itu semuanya gitu. Bisa nggak dia menyuplai secara cepat, bagus nggak, hasilnya tetap bagus nggak gitu. Oke. Nah kemudian kenapa kita perlu bikin prototype? Supaya kita bisa membuat konsep kita itu menjadi nyata, supaya orang lain bisa ngelihat. Kalian sering nggak sih kalau misalnya di kantor, di sekolah apa di mana, kita cuma ngomong pakai kata-kata,
orang diem aja gitu kan, nggak ada yang balas di email. Begitu kita kasih barangnya, oh semua berkicau, semua ngomongin, oh terlalu besar, terlalu kecil, terlalu ini, terlalu putih, terlalu hitam, terlalu apa, terlalu berat, terlalu apalah gitu. Padahal waktu di email kita cuma ngomong kata-kata, nggak ada yang ngomong. Kita taruh barangnya di atas meja di ruang rapat, semua berkicau itu pasti. Pasti ngomong itu, kayak gini tuh, kok kecil ya, kok gede ya, kok anu ya gitu. Itu supaya begitu udah ada fisiknya, itu yang kita pengen. Orang tuh berkicau gitu biar oh ngasih pendapat gimana nih gitu. Nah, kemudian di prototype itu kita harus tell a story yang bisa membuat apa? Orang itu ngelihat barang kita, apa maksudnya apa sih prototype ini. Jadi kita nggak cuma naruh barang plug gini, nggak, kita bilang kan ini adalah handphone si Redmi Note 9 misalnya gitu kan. Ini handphone mid-range yang kita buat, yang pakai layar yang AMOLED. Kita dapat dari vendor yang murah tapi bagus, dan dia tahan lama katanya gitu kan. Nah, jadi kita ngomongin dulu supaya orang tahu apa yang di-expect nih. Oh, iya layarnya bagus nih. Jadi orang bisa ngetes. Beneran nggak sih? Oh iya nih bagus. Oh enggak nih. Gitu. Oke. Kemudian ada yang namanya 2D prototypes. Ini bentuknya tuh flowchart, storyboard, metaphorical videos, atau interactive building blocks, atau business concept illustration. Ini yang bentuknya dari namanya aja ya, dia 2 dimensi. Jadi bentuknya itu gambar atau mungkin flowchart atau storyboard itu ya. Nah, ini contohnya kalau flowchart kayak gini. Biasanya dipakai buat apa? Ini dipakai buat aplikasi, website gitu kan. Jadi pas begitu alurnya gimana nih kalau orang mau masuk? Oh begini, masuk ke halaman utama, masukin email password nggak? Kalau salah gimana? Kalau benar gimana? Display account stop gitu. Ini flowchart contohnya ya. Kemudian kalau ini storyboard. Storyboard ini misalnya kita pengen menceritakan produk, atau mungkin kita pengen nanti bikin iklannya seperti apa. Jadi di sini kelihatan nih, oh iya pas lagi minum kopi misalnya gitu kan. Terus apa? Terus ngapain? Terus ini misalnya si orangnya ini kenapa dia sambil minum kopi, dia ngeliat apa gitu, dia ngeliat ada yang bagus, terus dia ngapain gitu kan. Terus apa gitu. Di sini cuma benar-benar ngasih cerita tentang produk kita di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Di dalam satu skenario lah ya, bukan kehidupan nyata, bukan kehidupan full. Kehidupan full kan bisa bertahun-tahun atau 24 jam gitu kan, tapi ini dalam satu fragmen gitu. Itu seperti apa sih? Apa yang mau diceritain dengan produk kita tuh? Oh, biasanya misalnya nih kalau handphone kan, oh baterainya tahan lama, oh kameranya bagus, oh dibawa untuk motret langsung bagus gitu, nggak perlu nunggu lama atau apa gitu kan. Itu dia gunanya si storyboard ini. Jadi bukan, kalau tadi kan ini cuman flow-nya, dia nggak menangkap nuansa emosi manusianya kan. Kalau di sini gimana produk itu berinteraksi dengan pengguna ataupun manusia lain di dalam suatu kehidupan. Itu maksudnya kalau storyboard. Nah, kemudian ini yang namanya mockup tadi yang kita udah bilang ya, biasanya bahkan nggak perlu harus pakai software khusus, walaupun banyak sekarang yang gratis ya. Kalau dulu mungkin agak susah. Bahkan kalau perlu bisa pakai kertas aja bikin gitu. Paling nggak jadi orang kebayang tuh, oh aplikasinya kayak gini. Ikonnya kok gede ya misalnya. Karena udah ada kan, gampang orang ngebahas kan. Ikonnya kok kegedean ya. Kok warnanya gini ya misalnya. Kok tempat sampahnya di tengah, apa nggak ntar nggak sengaja kepencet misalnya gitu kan. Jadi gampang dibahas kan kalau ada kayak gini. Itu maksudnya. Nah, atau misalnya building block ya. Building block itu misalnya emang kita mau buat sesuatu yang lebih ke arah 3 dimensi. Kalau tadi aplikasi 2 dimensi cukup kan. Tapi kalau misalnya yang harus kelihatan depan, samping, kiri, kanan, supaya tahu gimana, atau mungkin harus tahu rasanya pas dipegang licin apa enggak, bahaya atau enggak. Itu tadi. Kenapa intinya misalnya pakai yang dalam bentuk building block ini. Oke. Kemudian atau ini ada contoh lain, tools lain yang namanya wireframe. Wireframe itu jadi kita misalnya kayak mau bikin storyboard, tapi kita bikin dulu dalam bentuk
orangnya tuh nggak perlu bagus-bagus banget. Biasanya ini kan kalau ini buat baju ya, fashion. Ini kan orang apa itu kan gede-gede tangan, gede kaki, kepala kecil kan. Tapi di fashion emang kayak gitu kan. Supaya karena intinya kan bukan pala kan. Intinya tuh kan di badan sama di kaki gitu kan. Tangan pun enggak di sini kan. Jadi biar produknya yang dilihat. Pala kecil bodo amat. Yang penting produknya gitu kayak gimana intinya. Itu si wireframe ini ya. Oke. Atau 3D prototype. Tadi kita udah ngomongin 2D, sekarang 3D prototype. Kalau dari namanya berarti 3 dimensi dong. Ya. 3 dimensi. Kalau early prototype biasanya kita cuma bentuk konsep sketch dalam 2D 2 dimensi atau mungkin bikin kertas kayak tadi di sini contohnya nih, ya kan? Kita mungkin bikin produknya 3 dimensi cuman tapi dari 3D printer atau dari kertas, dari karton, dari apa. Intinya buat apa? Biar orang tahu dulu nih. Oh, produknya segede ini. Bisa nggak ditaruh di atas meja? Bisa nggak ditaruh di samping rice cooker misalnya? Oke, yang kedua, tadi early prototype. Kalau functional prototype, jadi udah berfungsi tapi bentuknya masih jelek. Ingat yang waktu prototipenya si iPhone yang masih gede banget, yang penting fungsinya udah kelihatan. Walaupun bentuk produknya masih gede banget, masih apa nggak masalah. Yang penting bentuk udah kelihatan. Di sini kan, kalau ini material cost cuma $1. Di sini material cost udah gede banget, udah $600. Walaupun bentuk masih jelek. Kalau ini market test prototype, ini udah benar-benar mendekati produk aslinya. Ini udah mahal nih, karena untuk bikin satu biasanya kan mahal kalau di pabrik kan $10.000. Karena kan emang ini bikinnya custom made gitu kan, makanya jadi mahal. Tapi ini biasanya untuk tahap akhir sebelum nantinya diproduksi. Jadi benar-benar barangnya ini udah produk akhir ya. Materialnya gimana? Licin nggak? Panas nggak? Meleleh nggak? Ya misalnya ini kalau kayak kompor atau apa gitu kan, kena matahari gimana? Discoloration nggak? Warnanya berubah nggak? Kena minyak gimana? Rusak nggak plastiknya? Kayak gitu loh. 3D prototype. Oke. Getting started in prototype. Pertama, untuk bikin prototype kita bikin yang small and simple dulu. Ingat yang kayak tadi di sini ya. Bikin yang ini dulu. Biar orang lihat dulu, oh kayak gini bentuknya. Karena kita udah bikin bagus-bagus ternyata kok ininya di atas ya? Kenapa nggak di samping? Ya kan? Mending kita bikin ini dulu. Jadi orang, ini kenapa di sini ya? Kenapa nggak taruh di bawah ya? Gitu. Kalau masih karton kan enak, masih kertas kan, masih murah, masih gampang. Makanya di sini start small and simple. Yang kedua, figure out the story that you want to tell. Kita lihat nih, apa cerita yang kita mau kasih? Karena orang nggak akan mungkin memberikan tanggapan yang berguna kalau kita belum ceritain. Kita bisa aja langsung kasih prototype, tapi orang ngomongnya berkicau ngaco gitu kan. Kita harus kasih tahu dulu. Ini adalah prototype apa? Cooler misalnya kayak tadi di sini contohnya gitu ya. Ini cooler buat siapa? Ini kapasitasnya berapa? Berapa liter gitu kan, bisa menampung apa aja, bentuknya bujur sangkar, kenapa gitu kan. Kita ceritain supaya orang bisa terarah ngasih inputnya. Oke, kemudian baru kita perlihatkan, karena intinya adalah visualisasi kan. Perlihatkan, jadi begitu udah kasih lihat, udah nggak usah ngomong lagi, biarin orang megang-megang sendiri, kasarnya gitu ya, megang-megang sendiri. Itu show don't tell. Kemudian visualize multiple option. Jadi kayak di sini, oke, kita bikin kayak gini kan, oh ininya bisa digeser ke atas misalnya, mau di atas apa di bawah misalnya, atau di samping. Jadi kita kasih opsi, karena kan ini baru stage awal kan. Gimana kalau ininya di sini, gimana kalau bukanya ke samping, gimana kalau bukanya ke atas misalnya gitu kan. Sini visualize multiple option, karena assumption testing kan, kita belum tahu bener nggak ini disukain orang kalau bukanya ke atas gitu. Kemudian play with your prototypes, don't defend them. Mentang-mentang kita buat kan, kok ini kayak gini sih? Ya emang gitu, bagusnya gitu kok. Ya jangan, karena kan kita harus dapat input dari semua orang. Kenapa bukanya ke atas? Emang kenapa? Enggak, kayaknya lebih enak ke samping deh. Oh, kenapa gitu? Oh, iya soalnya saya punya di rumah, kalau ke samping nih suka kepentok-pentok misalnya gitu kan. Play with your prototypes, don't defend them. Jangan, kita udah capek kan, lu enak omdo bacot gitu kan, gue yang bikin capek. Ya kan, jangan. Karena kan ya kita pengen produk kita kan kejual, kan input dari mereka berharga dari orang ini kan. Karena kan siapa tahu, karena nanti susah loh dibukanya lama-lama misalnya gitu kan. Oh iya juga ya gitu.
Oke. Nah, itu tadi untuk perkenalan teknik prototyping udah selesai di sini ya. Nah, itu akhir dari pertemuan kelima kita ini. Nanti di pertemuan berikutnya di keenam kita akan membahas mengenai persiapan pitching. Tadi kita udah bikin napkin pitch-nya, kita akan persiapan pitchingnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga ini bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.